Di video kali ini aku akan sharing gimana cara membuat landing page dari awal sampai jadi tanpa coding sama sekali. Aku jamin buat teman-teman yang masih pemula di bidang website, setelah menonton video ini pasti bisa membuat website landing page sendiri seperti ini, asalkan menonton video ini sampai selesai. Halo semuanya, balik lagi bersama saya Yoko Bom, dan di video kali ini aku akan sharing gimana cara membuat landing page ya untuk menjual produk atau mungkin menjual apapun lah di internet secara online, dan kita akan membuatnya tanpa coding sama sekali menggunakan WordPress dan Elementor saja. Ada banyak keuntungan kalau kita bisa bikin landing page sendiri. Yang pertama tentunya kita bisa membuat landing page untuk menjual produk kita sendiri ya, atau mungkin jasa yang kita tawarkan. Terus yang kedua, kita bisa juga membuat atau menjual jasa pembuatan landing page. Kalau kalian searching jasa pembuatan landing page di internet itu harganya juga cukup lumayan ya. Kalau di market Indonesia biasanya harganya antara 1 juta sampai 1,5 juta untuk satu halamannya. Sedangkan kalau di market luar itu harganya bisa sampai $150, bahkan sampai $600 ya untuk pembuatan landing page. Jadi lumayan ya kalau kalian punya skill bisa bikin landing page, kalian bisa gunain untuk nambah-nambah penghasilan. Nah, untuk membuat landing page ya yang berbasis WordPress itu kita butuh yang namanya hosting dan domain. Hosting adalah tempat untuk menyimpan file website di internet. Contohnya seperti foto, teks, video, dan file lainnya. Domain adalah alamat suatu website, contohnya facebook.com, google.com, atau yokobom.com. Ibaratkan membuat website itu membangun sebuah rumah. Nah, jadi teman-teman di sini hosting itu adalah tanahnya, ya, tanah di mana kalian bisa membangun rumah kalian. Sedangkan domain itu adalah alamat rumah kalian. Nah, untuk mendapatkan hosting dan domain, kita bisa membelinya di penyedia hosting dan domain. Salah satunya adalah Verpex.com. Verpex adalah penyedia layanan hosting yang dikenal karena menawarkan berbagai macam solusi web hosting. Mereka punya berbagai macam produk seperti reseller hosting. Ini adalah salah satu produk unggulan dari Verpex ya. Jadi dengan reseller hosting ini teman-teman bisa mendapatkan hosting sekaligus juga menjadi reseller ya. Jadi kalian bisa menjual hosting melalui paket resellernya Verpex ini. Di sini ada 3 pilihan paket reseller, ada startup, ada pro, dan ultimate reseller. Harganya kalian bisa lihat di bagian bawah sini, masih cukup terjangkau ya. Dan untuk detailnya itu kalian bisa baca di bagian bawah sini. Untuk paket yang startup ini dapat 15 cPanel, dapat 50 GB NVMe SSD storage. Kemudian untuk yang paket Pro Reseller ini dapat 50 cPanel, kemudian dapat 250 GB NVMe, dan untuk paket yang Ultimate kalian bisa lihat di bagian bawah sini. So ini cocok banget buat teman-teman yang mau nyoba jualan paket hosting ya, atau mungkin buat teman-teman yang punya agensi web hosting atau mungkin agensi pembuatan website, kalian bisa coba paket reseller dari Verpex ini. Kemudian mereka juga punya paket web hosting. Di sini ada hosting for WordPress, di mana untuk paket hosting ini dioptimasi khusus untuk website WordPress ya. Dan di sini kalian bisa lihat untuk harganya dan pilihan paketnya. Lalu ada juga paket share hosting. Nah, ini adalah paket hosting murah ya yang ditawarkan oleh Verpex, dan kalian juga bisa langsung lihat untuk detail harganya di bagian sini. Kemudian ada juga paket cloud web hosting. Nah, untuk paket harganya itu kalian bisa juga lihat di bagian bawah sini. Selain itu, Verpex juga menyediakan private server ya, seperti VPS hosting, Windows VPS, Linux VPS, ada juga managed cloud server, dan managed hosting for WordPress. Nah, untuk paket VPS ini cocok banget buat teman-teman yang mungkin butuh spek hosting yang lebih tinggi ya untuk websitenya. Kalian bisa gunakan paket VPS dari Verpex ini. Di sini ada berbagai macam untuk paket VPS-nya. Kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhan kalian masing-masing. Menurutku dengan harga segini dan dengan spesifikasi yang ditawarkan seperti ini sudah cukup sangat terjangkau ya dibanding dengan VPS sekelasnya, karena kita lihat ya di sini detail untuk spesifikasinya udah lumayan banget, dan harganya ini cukup miring lah untuk VPS di kelasnya. Nah, selain harganya yang terjangkau, jadi di Verpex ini ada diskon up to 90% ya. Nanti linknya aku taruh di deskripsi di bawah. Keunggulan lain dari Verpex ini adalah mereka menyediakan dukungan 24 jam selama 7 hari. Jadi kalau misalnya teman-teman ada kendala teknis ya, kalian bisa langsung hubungi live chat mereka tersedia 24 jam. Jadi ini bakal ngebantu banget teman-teman yang mungkin butuh
bantuan teknis mereka. Terus Verpex juga menyediakan unlimited free migration ya, dan juga free SSL sertifikat, dan server hosting mereka juga sudah tersebar di berbagai lokasi di seluruh dunia ya. Jadi kalian bisa sesuaikan dengan audiens website kalian. Nah, sekarang aku akan coba beli dulu hosting di Verpex ini. Nanti kalian bisa langsung klik linknya ada di deskripsi di bawah ya untuk dapetin diskon spesial. Jadi nanti di sini teman-teman bisa langsung pilih ya paket hosting mana yang mau dibeli. Di sini aku akan coba beli paket yang hosting for WordPress aja. Kita klik nih hosting for WordPress. Terus di bagian paketnya ini ada pilihan ya. Kalian mau pilih yang monthly, 12 bulan atau yang 36 bulan sekalian. Oke, nanti kalian bebas mau pilih paket yang mana. Di sini aku coba paket yang monthly aja. Kemudian di bagian sini ini ada paket bronze, silver, dan gold ya. Di sini aku akan coba beli paket yang gold yang ini. Kita klik start now. Kemudian kita bisa lihat ya di bagian sini kalian bisa pilih ulang ya untuk durasi waktunya. Mau paket yang bulanan, setiap tahun, atau yang 3 tahun. Bebas mau pilih yang mana. Terus di bagian server locationnya, nah ini silahkan dipilih yang paling dekat dengan audiens website kalian. Kalau misalnya teman-teman mau bikin website dengan audiens Indonesia, baiknya pilih lokasi servernya yang di Singapura. Oke. Terus di bagian bawah, nah di sini kalian juga bisa beli domain sekalian ya di sini. Caranya silakan ketikkan nama domain kalian di bagian bawah sini. Oke, ini udah muncul untuk ekstensi domainnya. Nah, silahkan dipilih teman-teman mau pakai domain yang ekstensinya apa. Kalau sudah ketemu, kalian bisa klik tombol register domain ini. Kita klik, terus kita klik tambahkan ke keranjang ini. Kemudian di bagian sini silakan diisikan dengan nama, email, dan buat kata sandi baru ya di sini. Terus di bagian how did you find about Verpex ini, kalian bisa isikan YouTube Yokobom seperti ini. Kalau sudah, kita klik buat akun baru. Nah, kemudian di bagian metode pembayarannya, kalian bisa pilih mau pakai kredit atau debit card atau bisa gunakan PayPal. Silahkan pilih salah satu. Nah, kalau sudah, teman-teman bisa langsung klik tombol ini, tempatkan pesanan dan bayar ini. Nah, kalau sudah beli hosting dan domainnya, langkah berikutnya adalah menginstal WordPress. Caranya teman-teman bisa langsung login ke website Verpex. Nanti tampilan dashboardnya kurang lebih seperti ini. Kemudian teman-teman bisa masuk ke bagian sini ya, dashboard. Lalu di bagian sini ada login to control panel. Kalian klik, nanti kita akan diarahkan ke cPanel seperti ini. Kemudian teman-teman lihat di sebelah kiri, di sini ada menu WordPress Manager by Softoclaus. Kita klik, terus kita klik tombol install ini. Kemudian di bagian domainnya, pastikan teman-teman sudah memilih nama domain yang kalian beli tadi. Terus kita scroll ke bagian bawah, di bagian admin username dan juga passwordnya silahkan diganti dulu. Untuk bagian admin username ini ada baiknya kalian jangan pakai username admin seperti ini ya, nanti kalian ganti aja. Terus di bagian admin emailnya silahkan diganti dengan email kalian aja. Kalau sudah, kita scroll ke bagian bawah, terus kita klik install. Nah, ini proses installnya sudah selesai. Kemudian kita bisa klik link websitenya di sini. Nah, kalau teman-teman sudah berhasil melihat tampilan seperti ini, artinya WordPress kalian sudah berhasil diinstal. Oke, sampai sini selamat, teman-teman sudah berhasil menginstal WordPress. Sekarang kita lanjut ke proses berikutnya. Nah, kalau kita lihat ya di bagian atas di samping nama domainnya, di sini ada keterangan not secure. Nah, kenapa seperti ini? Karena di sini kita belum menginstal SSL, teman-teman. Jadi kita perlu install dulu SSL-nya. Caranya kita masuk ke cPanel-nya lagi ya. Di bagian sini kita klik aja yang icon CP ini. Go to control panel ini. Oke. Setelah masuk di cPanel, teman-teman bisa scroll ke bagian di tengah, di sini ada yang security ini. Terus kalian bisa klik yang ini, SSL atau TLS ini. Cara cepatnya kalian bisa search saja di bagian atas di sini, search tool ini, kalian ketikkan aja SSL seperti ini, terus diklik yang ini, SSL atau TLS ini. Oke, kita klik. Terus di bagian sini kita klik yang ini, Manage SSL Site ini. Kita klik. Nah, kemudian kita scroll dulu ke bagian bawah. Nah, di bagian domain, di sini kita pilih ya, select domain, kita pilih nama domain kita. Terus kita klik ini, autofill by domain ini. Ya. Seperti ini. Kalau sudah, kita scroll ke bagian bawah, terus klik install sertifikat. Oke, ini sudah selesai, kita klik OK. Sekarang kita bisa lihat lagi websitenya, dan di bagian atas di sini sudah hilang ya keterangan not secure lagi, karena di sini SSL-nya sudah terinstall.
Nah, buat teman-teman yang sudah membuat atau menginstal sertifikat ya di step berikutnya, tapi di websitenya masih belum atau masih muncul not secure, itu nggak apa-apa, kalian tunggu aja 1 kali sampai 2 kali 24 jam, itu biasanya nanti otomatis SSL-nya akan terinstall sendiri. Oke, sekarang kita login dulu ke websitenya. Nah, cara untuk login di website WordPress itu kalian bisa langsung klik URL-nya ini, URL domain kalian, terus ketikkan /wp-admin seperti ini ya, terus tekan enter. Nah, kemudian silahkan login dengan cara memasukkan username dan juga password yang sebelumnya kalian buat. Kita klik login. Nah, kalau misalnya teman-teman menjumpai halaman onboarding proses ya, seperti ini tampilannya, itu kalian bisa langsung klik exit aja dengan cara diklik tombol exit di pojok kiri bawah ini. Kita klik. Oke, selanjutnya kita akan dibawa masuk ke halaman dashboard Elementor-nya seperti ini. Nah, selanjutnya kita masuk dulu ke halaman plugin di sebelah kiri di sini. Kita klik plugin. Oke, di sini ada banyak plugin yang sudah terinstall ya. Ini bawaan dari ketika kita menginstal WordPress sebelumnya. Nah, ini sebaiknya kita deaktifin dulu aja semuanya dengan cara kita klik checklist dulu ini di samping text plugin. Terus kita pilih yang deactivate di sini. Oke, terus klik apply. Oke, terus kita lihat lagi. Ini masih ada beberapa plugin yang belum terdeaktif ya. Nih, lihat yang back apply ini belum deactivate. Jadi kita klik aja deactivate lagi. Terus kita scroll ke bawah, yang site SEO ini juga sama, kita klik deactivate aja. Oke, ini semua pluginnya sudah tidak aktif ya. Nah, karena ini kita nggak butuh ya semua plugin ini teman-teman, jadi kita uninstall aja ya supaya websitenya bersih. Kita checklist dulu semuanya lagi, terus kita pilih di bagian sini, pilih yang delete, terus klik apply, klik OK. Oke, sekarang kita lihat, kita refresh lagi aja halaman ini. Nah, ini beberapa pluginnya sudah terhapus ya teman-teman. Dan ini ada beberapa plugin yang belum terhapus. Kita bisa hapus manual langsung dengan cara klik ini, delete ini teman-teman, klik delete. Oke. Terus ini kita klik delete juga. Oke. Terus untuk yang terakhir ini, kalau misalnya teman-teman belum muncul menu delete-nya, kalian refresh dulu ya halamannya. Terus nanti akan muncul menu delete-nya ini, kita klik delete. Terus ini juga sama, kita klik delete seperti ini. Oke, ini pluginnya sudah bersih semuanya. Sekarang kita install dulu plugin yang kita butuhkan ya. Caranya klik tombol add new plugin ini. Kita klik. Kemudian di bagian search di sebelah kanan ini, silakan ketikkan Elementor seperti ini ya. Kemudian kita install plugin ini, Elementor Website Builder, yang logonya seperti ini dan by Elementor ini. Ya, pastikan yang by Elementor ini. Kita klik install now, terus kita klik activate. Nah, kalau misalnya teman-teman dibawa ke halaman onboarding seperti ini, kita klik close saja. Ikonnya ada di pojok kanan atas nih, yang X ini. Oke, nah ini plugin Elementor sudah berhasil diinstal. Lihat di sebelah kiri di sini akan ada menu baru namanya Elementor. Ya. Selanjutnya kita bisa lanjut untuk menginstal tema ya. Caranya kita masuk ke menu appearance di sini, terus pilih yang themes. Kemudian kita pilih add new theme ini. Terus teman-teman silahkan install tema Hello Elementor yang ini. Kalau misalnya tidak muncul di sini, silahkan ketikkan Hello di bagian search theme ini. Sorry, kita lengkapi aja dengan Hello Elementor seperti ini. Terus teman-teman install yang tema ini, Hello Elementor ya. Kita klik install, terus klik activate. Oke, ini temanya sudah berhasil diinstal dan diaktifasi. Nah, kenapa kita harus menggunakan tema Hello Elementor ini? Jadi sebenarnya ini nggak wajib ya, tapi ada baiknya kalau kita mau bangun website dari awal menggunakan Elementor, itu ada baiknya kita gunakan tema bawaan dari Elementor ini, supaya lebih mudah untuk customize-nya. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang teman-teman masuk ke menu setting di sebelah kiri di sini. Kita pilih yang general. Nah, di bagian site title silahkan diganti dengan nama website yang kalian inginkan, atau nama produk atau nama usaha kalian juga boleh. Kemudian di bagian tagline silahkan diganti dengan tagline dari website atau bisnis kalian. Terus kita scroll ke bagian bawah, di bagian time zone kita ganti UTC plus 7 supaya sesuai Indonesia. Dan di bagian site language ini teman-teman juga bisa menggantinya ke bahasa Indonesia kalau kalian mau.
tapi di sini aku biarin defaultnya aja seperti ini. Terus kita klik Save Change. Oke, sudah. Selanjutnya kita masuk ke menu permaling. Ini masih di menu setting di sebelah kiri di sini. Di bawahnya ada menu permaling. Kita klik. Nah, di bagian permaling strukturnya kita pilih yang post name ya, supaya nanti URL website kalian tuh lebih singkat, teman-teman. Jadi nama domain kalian slash atau garis miring URL-nya. Oke. Kalau sudah, kita klik Save Change lagi. Oke, selanjutnya kita buat halaman baru ya, dengan cara teman-teman lihat di sebelah kiri di sini ada menu Pages. Kita pilih yang Add New Page. Kita klik. Terus kalau muncul pop-up seperti ini kita close saja. Nah, di bagian judul di sini kalian bebas mau masukkan judul apa aja. Di sini aku ketikkan home seperti ini aja. Lalu kita klik tombol Edit with Elementor ini. Kita klik. Nah, selanjutnya kita akan dibawa masuk ke editor Elementor. Tampilannya seperti ini. Kalau muncul pop-up seperti ini, kita klik X ini aja. Oke, nah ini adalah tampilan dari editor Elementornya. Nah, pertama yang perlu kita setting itu adalah di bagian page setting. Caranya, teman-teman lihat di tengah atas ini ada icon gear nih ya, page setting ini. Kita klik, terus lihat di sebelah kiri. Kayak lihat di sebelah kiri di bagian bawah, di sini ada yang namanya page layout. Nah, kita ganti dulu teman-teman menjadi Elementor Canvas. Kita lihat dulu. Ini kan default page layoutnya adalah default ya, tampilannya seperti ini. Ini ada judul websitenya, kemudian ada tagline-nya, dan di sini ada judul halamannya. Nah, kita coba rubah ya. Kita masuk ke page setting, lihat di sebelah kiri di bagian page layout ini kita rubah jadi Elementor Canvas. Kita klik. Nah, lihat teman-teman, di sini halaman website dan halaman judul halamannya itu sudah hilang ya. Jadi itu fungsinya ketika kita merubah settingan page layout ini ke Elementor Canvas, jadi nanti kanvasnya ini akan bersih seperti ini. Oke, caranya seperti itu ya. Kalau sudah, kita klik publish dulu. Tombol publishnya ada di pojok kanan atas ya, kita klik publish. Nah, sebelum membuat landing page ada baiknya teman-teman tuh siapkan konten copywritingnya dulu. Oke, di sini aku udah siapin, jadi aku pakai ChatGPT ya untuk membuat copywriting. Di sini aku tulis promptnya simple seperti ini, buatkan landing page untuk produk keripik kentang bernama Chip Chip. Nah, di sini sudah langsung dibuatkan untuk copywritingnya seperti ini. Jadi kita akan menggunakan copywriting dari ChatGPT ini ya. Nanti teman-teman silahkan coba untuk buat copywriting dengan ChatGPT sendiri. Oke, sekarang kita buka lagi tab Elementornya. Nah, pertama kita buat kontainer dulu ya teman-teman, dengan cara klik icon plus ini. Oke, terus kita pilih yang Flexbox. Nah, di sini kita pilih yang strukturnya 2 kolom ini. Kita klik. Oke, seperti ini ya. Kemudian lihat di sebelah kiri di sini teman-teman ya. Nah, di bagian sebelah kiri ini adalah tempat dimana kita bisa men-setting kontainer yang kita buat ini. Oke, pertama yang perlu kita setting itu di bagian sini, align itemnya kita buat yang center ya, supaya nanti kontennya berada di tengah. Lalu di bagian gapsnya di sini aku kasih kolom sekitar 50 aja, kayak seperti ini. Kemudian kita masuk ke tab style di sebelah kiri di sini ya, ada tab style. Nah, di bagian sini untuk bagian backgroundnya kita pilih yang icon brush ini. Kita klik. Lalu di bagian colornya di sini kita klik aja teman-teman. Terus teman-teman silahkan ganti untuk warna backgroundnya ini. Ini bebas kalian mau ganti warna apa. Di sini aku mau pakai warna merah seperti ini. Oke. Kemudian kita masuk ke tab Advance di sampingnya ini. Nah, di bagian Advance, di bagian padding ini kita klik yang icon linknya ini dulu. Kita klik. Terus di bagian topnya kita isi angkanya 100 dan bagian bottomnya kita isi 100 supaya nanti ada jarak bagian atas dan bawahnya. Oke, kalau sudah kita klik publish dulu teman-teman. Kemudian kita tambahkan widget headline ya di bagian kolom sebelah kiri di sini. Caranya teman-teman lihat di bagian pojok kiri atas ini ada icon plus ini. Nah, kita klik add element ini. Kemudian kita masuk nih ke bagian heading ini. Nah, bagian heading ini kita drag aja langsung ke bagian kontainer di sebelah kiri. Seperti ini. Oke. Terus kita lihat
untuk copywriting ya di ChatGPT-nya. Di sini aku akan copy untuk untuk teks headline-nya ya. Yang keripik kentang ini. Nah, kita copy aja langsung. Terus di sini aku akan paste di bagian heading ini. Lihat di sebelah kiri, ya kita ganti teksnya di sini. Oke, seperti ini. Lalu selanjutnya teman-teman bisa klik menu atau tab style ya di sampingnya ini. Nah, kemudian di bagian tipografinya kita klik icon edit ini. Kemudian di bagian size-nya di sini kita ganti jadi 44 supaya lebih besar ya untuk teksnya. Lalu untuk weight-nya ini kalian bisa tebelin, kalau misalnya belum terlalu tebel kita pakai extra bold aja. Oke. Terus untuk text color-nya di bagian bawah ini kita klik warnanya ini. Nah, kita ganti jadi warna putih seperti ini. Oke. Kalau sudah, kita tambahkan elemen lagi ya dengan cara klik icon plus di pojok kiri atas ini. Klik add elemen ini. Terus kita cari namanya text editor ini. Oke, kita drag text editornya ke bawah teks keripik kentang ini. Seperti ini ya. Jadi fungsinya text editor ini adalah untuk menambahkan teks kecil yang lebih panjang ya, seperti ini. Kalau heading itu fungsinya untuk menambahkan teks judul ya, yang teksnya besar-besar seperti ini. Nah, sedangkan untuk text editor itu untuk yang teks lebih kecil-kecil. Oke. Nah, di sini kita bisa ganti kontennya. Kita buka lagi untuk copywriting-nya. Nah, kita ganti kontennya dengan sub headline ini. Kita copy aja mulai dari sini, kita klik kanan copy, terus nah, kita paste di sini. Paste. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke tab style lagi, teman-teman. Nah, di bagian text color-nya kita ganti dulu aja, warnanya jadi putih seperti ini. Kemudian untuk tipografinya kita klik lagi, kemudian size-nya di sini aku akan gunakan ukurannya 16 saja. Seperti ini. Oke. Selanjutnya kita tambahkan tombol di bawah text editornya ini. Caranya sama, kita masuk ke add elemen lagi ya yang ada di pojok kiri atas nih. Kemudian kita cari namanya button ini. Nah, kita drag button ini ke bawah text editornya. Seperti ini. Lalu kita ganti dulu untuk teksnya. Aku akan copy teks beli sekarang ini. Terus kita ganti ya di bagian ini. Teksnya ini kita ganti beli sekarang seperti ini. Untuk bagian linknya kita kosongin dulu aja seperti ini. Terus kita masuk ke tab style. Nah, sekarang kita ganti untuk colornya. Di sini kalian bisa langsung ganti ya, ubah warnanya seperti ini. Nah, di sini aku akan coba cari warna kuning seperti ini. Oke. Kemudian untuk text colornya di sini aku ganti warnanya jadi hitam seperti ini. Oke, seperti ini. Kalau sudah, kita klik publish dulu teman-teman dengan cara klik publish di pojok kanan atas ini. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Nah, kita tambahkan elemen lagi teman-teman dengan cara klik icon plus di pojok kiri atas ini. Terus kita tambahkan elemen image ini. Ya, kita drag di bagian kolom atau kontainer yang sebelah kanan ini. Lepaskan di sini. Oke, seperti ini. Terus lihat di sebelah kiri ya. Nah, kita klik choose image-nya. Terus silahkan teman-teman upload image baru. Terus klik select. Nah, di sini aku masukkan gambar atau foto snack seperti ini ya, teman-teman. Ini snack dari Lays ya. Nggak apa-apa, buat contoh aja. Jadi nanti teman-teman bisa menambahkan foto produknya di bagian sini. Oke. Kalau sudah, kita klik publish lagi. Oke, jadi yang bagian atas ini namanya adalah section hero ya. Jadi nanti kalau teman-teman mendengar istilah hero section, itu bagian yang atas nih, di bagian yang ada headline dan sub headline-nya ini. Nah, ini untuk section hero-nya sudah selesai. Selanjutnya kita lanjut ke section di bawahnya. Kita lihat lagi untuk copywriting-nya. Setelah hero section ya, kita bisa masuk ke section mengapa memilih produk ini. Oke. Kita buat lagi teman-teman kontainer di bawah sini teman-teman dengan cara klik icon plus ini. Terus kita pilih yang flexbox. Kemudian kita pilih yang satu kolom yang anak panahnya ke bawah ini. Kita klik. Nah, selanjutnya teman-teman lihat di sebelah kiri di sini ya. Nah, kita setting dulu teman-teman untuk bagian justify kontennya. Kita pilih yang center ya. Terus teman-teman masuk ke bagian tab advance di sini. Nah, kita kasih padding dulu. Pertama kita klik icon linknya ini
ya. Terus di bagian topnya kita isi 100 dan di bagian bottomnya kita isi 100 juga, supaya nanti ada jarak antara atas dan bawah. Kalau sudah, kita klik publish dulu. Selanjutnya kita masukkan elemen heading ya dengan cara klik icon plus di pojok kiri atas ini. Terus kita drag yang heading ini ke bagian kontainer ini. Kayak seperti ini. Lalu di bagian teksnya, nah di sini aku akan ganti teksnya menjadi mengapa pilih chip-chip ini. Kita copy ya. Terus kita paste di sebelah kiri ini, teman-teman. Oke, terus kita masuk ke tab style, kemudian di bagian alignment-nya kita buat yang center ya. Lalu di bagian tipografinya kita klik dulu. Untuk size-nya di sini aku akan masukkan angka 34. Lalu di bagian text color-nya kita klik. Nah, kita ganti warnanya jadi hitam seperti ini. Oke. Kemudian kalau sudah, kita masuk lagi ke bagian add element ya dengan cara klik icon plus di pojok kiri atas ini. Nah, terus teman-teman silakan masukkan elemen kontainer ini. Kita drag kontainer ini di bawah teks mengapa pilih ini. Oke, seperti ini. Lalu lihat di sebelah kiri di sini, teman-teman. Ya, di bagian direction-nya, nah kita ganti menjadi anak panahnya yang ke kanan seperti ini. Terus di bagian gaps di sini kita buat jaraknya kolomnya 50 dan row-nya 50 seperti ini. Oke. Lalu teman-teman masuk ke tab advance di sini. Nah, di bagian padding kita klik unlink dulu ya. Terus di bagian topnya kita kasih 50 dan bottomnya 50. Oke, seperti ini. Kalau sudah, kita klik publish dulu. Nah, selanjutnya kita masukkan kontainer lagi dengan cara klik add element ini yang ikonnya plus nih ya di pojok kiri atas. Lalu teman-teman cari yang kontainer ini. Nah, kita drag ke bagian kontainer yang ada di tengah ini. Jadi ada kontainer di dalam kontainer seperti ini. Nah, kemudian teman-teman lihat ya, di sini ada kontainer di tengahnya ini. Nanti akan muncul kalau kalian arahkan seperti ini mouse-nya. Nanti akan muncul icon kotak kecil ini. Nah, kalian dekatkan mouse-nya ke sini, terus kalian klik kanan, kemudian duplicate. Oke, jadi ada dua kontainer. Kita ulangi lagi di bagian sini, klik kanan, kemudian duplicate. Oke, jadi ada 3 kontainer seperti ini ya. Oke, kalau sudah, kita tambahkan elemen lagi ya dengan cara klik icon plus di pojok kiri atas. Kemudian teman-teman di bagian search widget ini silahkan ketikkan image seperti ini. Nah, terus teman-teman lihat di bagian sini image box ini, kita drag ke bagian kontainer yang ini sebelah kiri ini seperti ini. Oke, terus teman-teman lihat di sebelah kiri. Nah, di sini kita bisa mengedit untuk kontennya. Pertama kita tambahkan dulu image-nya. Kita klik di sini choose image, terus klik upload file. Di sini aku akan tambahkan image seperti ini. Lalu untuk teksnya, nah di sini kita bisa copy dari teks yang kita generate dari ChatGPT ya. Pertama yang rasa otentik ini kita copy, terus kita paste di bagian titelnya, dan kita ulangi lagi untuk yang deskripsi. Kita bisa copy teksnya, lalu kita masukkan ke bagian deskripsi seperti ini. Oke, kalau sudah, kita masuk ke tab style di sebelah kanan ini. Untuk bagian image spacing, ini kalau kalian besarin, ya, kalau kalian geser ke kanan, nanti di bagian jarak antara gambar dan teksnya ini akan melebar, teman-teman. Ya, di sini kita pakai jaraknya 30 aja, dan konten spacingnya kita isi 15 aja seperti ini. Terus kita klik yang tab image. Nah, di bagian width-nya kalian bisa besarin ya untuk memperbesar image-nya. Di sini aku set 40 seperti ini. Lalu kita masuk ke tab content. Nah, di bagian titelnya warnanya kita ganti dulu jadi hitam seperti ini. Kemudian di tipografinya kita klik. Size-nya di sini aku akan rubah jadi 20. Kemudian untuk description-nya, untuk warnanya aku biarin seperti ini. Tipografinya kita ganti jadi ukurannya 16 seperti ini. Oke. Nah, kalau sudah, kita bisa copy teman-teman image box-nya ini ke dalam kontainer yang di sebelahnya ini. Ya, caranya arahkan mouse kalian ke bagian sini, kemudian klik kanan, kita copy, lalu arahkan mouse-nya ke bagian kontainer yang kosong ini, klik kanan, paste. Ulangi lagi di bagian sini, klik kanan, paste seperti ini. Nah, kemudian teman-teman bisa ganti kontennya ya dengan cara kalian klik aja yang tengah ini, terus kalian bisa rubah dulu untuk image-nya, terus kalian juga bisa ganti untuk judul dan deskripsinya. Nah, silahkan diulangi di kontainer yang sebelah kanan ini. Oke, ini sudah selesai.
Kalau sudah, kita klik publish lagi. Oke, untuk section mengapa pilih kaminya sudah selesai. Nah, selanjutnya kita bisa masuk ke section berikutnya ya. Kita lihat lagi untuk copywritingnya. Setelah section mengapa pilih kami ini, di sini harusnya section variasi produk. Ya, tapi di sini aku akan buat untuk section yang ini dulu, yang proses pembuatan yang berkualitas ini. Ya, nah caranya seperti ini. Kita buka lagi untuk editor Elementornya. Nah, di sini karena kita sudah buat dua section seperti ini ya. Jadi untuk section yang bawahnya kita bisa copy paste dari section yang kita sudah buat ini. Caranya seperti ini. Di sini aku akan gunakan lagi section yang atas ini. Caranya teman-teman arahkan mouse-nya ke bagian section yang atas, terus lihat di bagian tengah di sini ada icon titik 6 ini ya, yang warna backgroundnya pink ini. Kita klik kanan di bagian sini, terus kita klik copy, lalu kita scroll ke bagian bawah. Nah, arahkan mouse kalian ke bagian yang di samping icon plus ini, di bagian sini, terus klik kanan, paste. Nah, ini akan mengcopy paste section yang sudah kita buat di atas ini, seperti ini. Oke, jadi kita bisa gunakan section yang ini, jadi kita nggak perlu buat ulang lagi ya. Nah, kita bisa edit langsung dari sini. Oke, pertama yang perlu kita edit, lihat di sebelah kiri di sini. Di sini aku akan ganti untuk layoutnya dulu. Di sini kan teksnya di sebelah kiri dan gambarnya itu berada di sebelah kanan. Nah, sekarang kita rubah dulu directionnya. Lihat di sebelah kiri di bagian sini direction, kita ubah menjadi yang row-nya balik seperti ini, yang mengarah ke sebelah kiri. Oke, seperti ini. Nah, kemudian untuk image-nya ini kita hapus saja, ini kita nggak butuh. Caranya arahkan mouse kalian ke bagian sini, terus klik kanan, delete. Seperti ini. Nah, sekarang kita tambahkan elemen video ya, dengan cara kita klik icon plus ya di pojok kiri atas ini. Terus teman-teman lihat di sini ada elemen video, kita drag ke bagian kontainer yang sebelah kiri ini. Nah, di sini teman-teman bisa tambahkan video dari YouTube ya. Contohnya, aku akan masukkan video yang ini, kita copy aja linknya, yang bagian atas ini kita copy linknya. Terus kita paste di bagian sini. Lihat di sebelah kiri, di bagian link ini kita hapus dulu teman-teman. Nah, kita paste link YouTube yang baru aja kita copy ini. Oke, kalau misalnya nggak muncul previewnya, kalian klik publish dulu. Terus coba kalian refresh halamannya. Kemudian kita lihat lagi. Nah, lihat ya di sini preview videonya sudah muncul. Oke. Nah, selanjutnya kita bisa edit untuk yang teksnya ini. Kita lihat lagi untuk copywritingnya. Di sini aku akan copy teks yang ini, proses pembuatan yang berkualitas nih. Kita klik copy, kemudian kita klik yang keripik kentang ini. Kita klik, lihat di sebelah kiri untuk mengganti teksnya. Kita hapus dulu, terus paste teksnya di sini. Seperti ini. Oke, jadi untuk section yang ini bisa kalian gunakan untuk section about us ya, atau tentang kami. Ya, nanti silahkan diisi dengan sejarah produk kalian atau mungkin sejarah bisnis kalian. Oke. Ini kita copy aja teksnya dari copywriting ChatGPT-nya ini. Nah, kita klik lagi yang bagian teks bawahnya, lihat di sebelah kiri untuk mengeditnya, kemudian paste teksnya seperti ini. Oke. Kemudian untuk tombol beli sekarangnya, di sini kita hapus saja teman-teman. Caranya arahkan mouse kalian ke bagian sini, kemudian klik kanan, delete. Nah, kita tambahkan kontainer saja. Kontainer. Kita tambahkan counter aja di bagian sini. Caranya pertama kita tambahkan kontainer dulu. Teman-teman lihat di sebelah kiri di sini, kita klik add elemen lagi ya. Terus lihat di sini ada kontainer. Nah, kita drag kontainernya di bawahnya teks ini. Seperti ini. Terus lihat dulu di sebelah kiri, teman-teman. Nah, di bagian directionnya kita ganti yang arrow-nya atau panahnya ke kanan seperti ini. Oke. Kalau sudah, kita klik add elemen lagi ya. Kemudian kita tambahkan kontainer lagi. Nah, kita masukkan kontainer ini ke dalam kontainer ini. Oke, terus kita duplikat kontainernya, arahkan mouse kalian ke bagian ini, kotak kecilnya ini, klik kanan, duplikat, seperti ini. Jadi ada dua kontainer di dalam kontainer. Oke, kalau sudah, kita klik add elemen lagi ya, dengan cara klik icon plus ini. Kemudian di bagian search-nya ini, coba kalian ketikkan count seperti ini, pakai C ya, count seperti ini. Terus kita pilih yang counter ini, kita drag ke bagian kontainer yang ini. Oke, seperti ini. Jadi fungsi elemen kontainer ini adalah untuk membuat penghitung ya, seperti ini.
Oke, kita bisa rubah untuk kontennya. Lihat di sebelah kiri di sini untuk ending numbernya kita bisa ganti misalnya 15. Nah, nanti akan berhenti di angka 15 seperti ini. Lalu di bagian title di sini kita bisa ganti ya. Ini kan teksnya cool number ini. Kita bisa ganti misalnya tahun berdiri. Ya, misalkan 15 tahun berdiri kayak gitu ya. Terus kita masuk ke tab style. Kemudian kita ganti di bagian ini. Numbernya kita klik. Text colornya kita ganti warnanya jadi putih. Kemudian tipografinya kalian bisa ganti juga, misalnya size-nya kita buat di angka 65 aja. Terus weight-nya di sini aku mau tebelin jadi 80. Kemudian kita klik di sini, kita masuk ke bagian title. Nah, di bagian text color-nya kita ganti warnanya jadi putih seperti ini. Oke. Sudah? Nah, kalau sudah kita bisa duplikat ya teman-teman dengan cara kita copy aja, arahkan mouse kalian ke bagian angka 15 ini, kita klik copy, kemudian kita paste di bagian kontainer yang ini. Kita klik kanan, paste. Nah, kalian bisa rubah untuk kontennya, lihat di sebelah kiri, ending numbernya kalian bisa ganti misalnya jadi 200, kemudian titelnya kalian bisa ganti misalnya jadi outlet cabang seperti ini. Oke. Kalau sudah, kita klik publish ya. Nah, kalau misalnya ini ada struktur nih, misalnya mengganggu, kalian klik aja close ini. Oke, nah jadi ini sudah jadi ya untuk section about us-nya seperti ini. Selanjutnya kita bisa lanjut untuk membuat section berikutnya. Oke, nah untuk section berikutnya di sini kita akan buat section varian rasa ini. Oke, caranya seperti ini. Kita manfaatkan aja section yang sudah kita buat sebelumnya ini ya. Untuk varian rasa ini di sini aku akan memanfaatkan section dari mengapa pilih kami ini. Oke, caranya teman-teman arahkan mouse kalian ke bagian teks ini, nanti akan muncul icon titik 6 ini. Kita klik kanan, copy, terus kita scroll ke bagian bawah, arahkan mouse kalian ke bagian di dekat icon plus ini, klik kanan, paste. Nah, seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita bisa ganti untuk teksnya ya, untuk kontennya. Kita lihat di bagian ChatGPT-nya ini, kita copy aja untuk teksnya varian rasa ini. Terus kita klik yang mengapa pilih ini, lihat di sebelah kiri, kemudian kita ganti teksnya seperti ini. Oke. Kemudian di bagian sini teman-teman, untuk produk varian rasa ini ada 4 ya. Ini tergenerate 4 seperti ini. Nah, kita bisa tambahkan di sini kan kontainernya hanya ada 3 teman-teman ya. Jadi kita bisa duplikat aja langsung dari sini. Caranya arahkan mouse kalian ke bagian sini kontainer yang ini, kemudian klik kanan, duplikat seperti ini. Jadi ada 4 seperti ini. Oke. Selanjutnya kita bisa ganti kontennya dengan cara klik aja yang bagian di sebelah kiri, di sebelah sini kontainernya. Terus lihat di sebelah kiri, kita ganti image-nya dulu. Oke, seperti ini. Kemudian kita bisa ganti untuk teksnya. Di bagian titelnya kita ganti aja. Lalu di bagian deskripsinya kita copy lagi dan kita paste di bagian sini seperti ini. Oke, kita bisa ulangi langkahnya untuk kontainer-kontainer berikutnya ya. Kita klik dulu, lihat di sebelah kiri untuk mengganti image-nya. Lalu kita ganti untuk teksnya. Ulangi lagi, kita klik kontainer yang ini, klik choose image, kemudian kita ganti teksnya. Oke, ini sudah selesai semuanya. Nah, kalau misalnya teman-teman nanti ada lebih dari 4 varian produknya ya, kalian bisa duplikat dengan cara gini. Ini kan ada 4 ya di sini. Terus kalian duplikat aja kontainer yang utama ini, yang di bagian ini. Kita klik, arahkan mouse kalian ke sini dulu, terus klik kanan, duplikat seperti ini. Nah, jadi nanti akan terduplikat kontainer di bawahnya seperti ini. Jadi nanti kalian bisa masukkan sebanyak-banyaknya produk yang ingin kalian tampilkan di sini. Oke, ini aku tampilin 4 aja seperti ini. Jadi kita nggak butuh kontainer yang bawah ini. Jadi kita hapus aja. Arahkan mouse kalian ke sini, klik kanan, delete. Oke, kalau sudah kita klik publish dulu ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi untuk bikin section berikutnya. Nah, berikutnya kita akan membuat section testimoni. Oke. Nah, untuk section testimoni ini kita akan menggunakan section yang sudah ada juga teman-teman. Jadi kita nggak perlu buat baru lagi. Kita bisa manfaatkan layout yang sudah kita buat di section sebelumnya. Oke, kita buat aja pakai section yang mengapa pilih chip-chip ini. Kita arahkan mouse-nya ke bagian sini dulu. Kemudian dekatkan mouse-nya ke bagian ini ya. Edit container ini, klik kanan, copy.
kemudian scroll ke bagian bawah. Nah, arahkan mouse kalian ke sini, klik kanan, paste. Oke, seperti ini. Nah, supaya sectionnya ini berbeda ya dengan section yang atasnya, karena yang atasnya ini sudah warna putih ya backgroundnya. Sekarang kita ganti aja yang bawah ini pakai warna merah ya, merah sesuai yang ini. Oke, kita copy dulu kode heksanya di sini, kemudian scroll ke bagian ini. Yang mengapa pilih yang bawah ini ya teman-teman, kemudian arahkan mouse kalian ke bagian ini, edit container ini. Lihat di sebelah kiri, masuk ke tab style. Nah, lalu bagian background type-nya ini kita klik klasik, dan bagian color-nya di sini aku rubah warnanya jadi merah seperti ini. Oke, kalau sudah, kita ganti dulu untuk kontennya. Di bagian ini kita ganti aja pakai teks ini. Apa kata mereka ini kita copy, kemudian kita paste di bagian ini. Mengapa pilih ini? Lihat di sebelah kiri ya. Kita klik dulu, lihat di sebelah kiri. Kita hapus teksnya, kemudian paste di sini seperti ini. Oke, nah lalu di bagian bawahnya ini kita nggak butuh lagi yang image box-nya ini, jadi kita akan ganti menggunakan testimonial. Nah, kita hapus dulu aja, arahkan mouse kalian ke bagian ini yang gambarnya ini, klik kanan, delete, kemudian yang ini juga sama, klik kanan, delete, kemudian klik kanan, delete lagi. Oke, sekarang kita tambahkan elemen testimoni. Caranya kita klik icon plus di pojok kiri atas ini, kemudian di bagian search widgetnya ketikkan testimoni, tes seperti ini aja. Terus kita pilih yang ini, testimonial. Kita drag ke bagian kontainer yang ini. Oke, seperti ini. Lalu di bagian kontennya, kalian bisa ganti ya untuk teksnya di bagian sini. Contohnya kita copy aja teks dari ChatGPT ini, kita paste di sini, kemudian di bagian image-nya, ini kalau kalian mau ganti menggunakan image yang lain, kalian bisa klik di bagian sini, choose image ini. Untuk sekarang aku biarin aja seperti ini ya. Terus untuk namanya kalian bisa ganti di bagian sini, name ini, ya seperti ini. Untuk titelnya mungkin kalian bisa ganti dengan nama kotanya, mungkin misalkan Rina dari Jakarta seperti ini. Oke. Terus kita bisa masuk ke tab style, kemudian di bagian text color-nya. Nah, di sini silakan teman-teman ganti warnanya jadi hitam seperti ini. Oke. Kemudian kita klik langsung di bagian name ini. Nah, untuk text color-nya kita rubah jadi warna hitam juga seperti ini. Oke. Kemudian kita balik ke tab konten ini. Untuk tipografinya di sini kita klik dulu. Untuk size-nya di sini kita kecilin aja, jadi ukurannya mungkin 16 saja seperti ini. Oke, kemudian kita masuk ke bagian tab Advanced di sini ya. Kemudian untuk paddingnya, nah silakan teman-teman ketikkan angka 30 seperti ini supaya ada jarak antara atas, bawah, dan kanan kirinya. Oke, terus kita scroll ke bagian bawah di bagian background ini. Nah, kita ganti background type-nya, kita klik yang klasik ini. Kemudian bagian color-nya kita ganti warnanya jadi putih seperti ini. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kalau sudah, teman-teman silahkan copy aja untuk teks untuk elemen testimonialnya ini ya. Kita klik kanan di bagian sini, copy, kemudian paste di bagian ini. Klik kanan, paste, dan ini juga sama, klik kanan, paste. Seperti ini. Oke, jadi ada 3 testimonial seperti ini. Oke, kalau misalnya teman-teman mau memunculkan lebih dari 3 testimonial seperti ini, kalian bisa duplikat kontainer yang atasnya ini, yang luarnya ini maksudnya. Yang ini klik kanan, duplikat seperti ini. Jadi nanti akan muncul kontainer dengan 3 testimonial lagi seperti ini. Oke, di sini aku pakai 3 testimonial aja seperti ini ya. Kemudian untuk warna yang ini karena backgroundnya warna merah ya. Ini ada baiknya kita ganti warna teksnya jadi putih aja. Kita klik. Lihat di sebelah kiri, masuk ke tab style, di bagian tipografi, di bagian text color-nya kita ganti warnanya jadi putih seperti ini. Oke, sudah jadi. Kalau sudah, kita klik publish. Selanjutnya kita bisa buat section call to action ya di bawahnya sini. Nah, caranya kita buat kontainer lagi dengan cara klik icon plus ini, kemudian kita pilih flexbox dan pilih yang kontainer yang anak panahnya ke bawah seperti ini. Oke. Terus lihat di sebelah kiri di sini di bagian width-nya. Di sini kalian geser aja ke sebelah kiri, teman-teman. Atau langsung ketikkan aja 725 seperti ini. Oke, jadi ini kita buat width-nya itu menyempit ke dalam seperti ini. Oke.
Kemudian di bagian justify kontennya kita buat yang center dan align itemnya kita buat center juga. Oke, kemudian kita masuk ke bagian tab advance. Nah, di bagian padding kita klik yang icon linknya dulu. Kita masukkan yang topnya 100 dan bottomnya 100 supaya ada jarak ya antara atas dan bawah. Oke, kalau sudah kita tambahkan teks ya teman-teman, teks di sini. Nah, untuk teksnya di sini aku copy aja dari ini. Nah, arahkan kalian mouse-nya ke bagian ini, varian rasa, klik kanan, copy, terus scroll ke bawah. Nah, arahkan mouse kalian ke bagian sini, klik kanan, paste. Terus untuk teksnya kita bisa rubah ya, kontennya misalnya seperti ini. Saya mau pesan berapa harganya. Oke. Terus kita tambahkan kontainer teman-teman dengan cara klik add element di bagian pojok kiri atas ini. Nah, pilih kontainer, kita drag ke bagian di bawahnya teks ini. Kemudian lihat di sebelah kiri di sini teman-teman, di bagian style, masuk ke bagian style. Terus di bagian backgroundnya, nah di sini aku mau ganti warna kontainernya jadi warna merah seperti yang atas ini, seperti ini. Lalu kita masuk ke tab advance. Nah, di bagian padding kita masukkan angka 50 ya supaya ada jarak antara atas, bawah, kiri, kanannya. Oke, seperti ini. Lalu berikutnya kita bisa tambahkan teks ya di dalam kontainer ini. Nah, ini kita bisa copy aja langsung dari teks ini. Ini yang apa kata mereka ini, kita klik kanan, copy, lalu scroll ke bagian bawah, kemudian paste di bagian sini. Klik kanan, paste. Kemudian untuk teksnya kalian bisa rubah ya. Lihat di sebelah kiri, di sini kita hapus dulu. Misalnya kita rubah seperti ini. Lalu di bawahnya, di sini kita kasih teks editor teman-teman. Caranya kita bisa copy aja dari teks editor yang ini. Klik kanan, copy, lalu kita scroll ke bagian bawah. Di bagian keripik chip-chip ini, arahkan mouse-nya ke sini, klik kanan, paste, supaya terpaste tepat di bawahnya ini. Kalau sudah, kita bisa ganti untuk teksnya di bagian sebelah kiri, kita ganti ya, teksnya seperti ini. Lalu masuk ke tab style, di bagian alignment-nya kita buat yang center seperti ini. Oke, lalu kita bisa duplikat teks yang ini teman-teman, yang keripik chip-chip ini. Klik kanan, klik kanan, duplikat. Nah, terus kita drag ke bawahnya sini teman-teman. Nah, di sini kita bisa ganti ini untuk harganya. Misalnya untuk harganya kita pakai harga corak ya, misalnya untuk yang pertama 399.000 seperti ini. Terus kita duplikat dulu, klik kanan, duplikat seperti ini. Jadi ada dua harga. Nah, yang bawah kita ganti 199.000 ya. Misalnya ini untuk harga setelah di diskonnya. Nah, untuk yang 399 ini kita klik dulu. Terus lihat di sebelah kiri, masuk ke tab style. Di bagian tipografi kita ganti jadi size-nya ya, kita kecilin jadi misalnya 18 ya, lebih kecil. Weight-nya kita buat yang normal, dan untuk decoration-nya kita klik yang pilih yang lentro supaya ada coraknya seperti ini. Oke, kemudian teman-teman bisa tambahkan tombol beli sekarang ya. Kita copy aja tombol beli sekarangnya dari sini. Yang ini kita klik kanan, copy, lalu scroll ke bagian bawah. Nah, kita paste di bagian sini, di bawahnya harga ini. Klik kanan, paste seperti ini. Oke, terus kita buat, lihat di sebelah kiri dulu, kita masuk ke tab style. Terus untuk positionnya kita buat yang center seperti ini. Oke, kalau sudah, klik publish dulu. Nah, selanjutnya teman-teman silahkan buka website create.wa.link ya. Alamatnya seperti ini. Nah, jadi ini fungsinya untuk membuat link WhatsApp ya. Kita scroll ke bagian di tengah di sini teman-teman, yang bagian create your free link ini. Oke, di bagian nomor HP silahkan diisi nomor WhatsApp kalian. Kemudian untuk di bawahnya ini, nah silahkan diisi dengan custom pesan yang ingin kalian buat ya. Oke, misalnya seperti ini ya, saya ingin pesan keripik chip-chip, nama, alamat. Nah, nanti si customer-nya bisa langsung mengisinya. Oke, ini previewnya seperti ini. Nah, kalau sudah, kita klik ini, generate my wa.link. Nah, untuk linknya yang ini teman-teman, kalian bisa copy dulu atau klik aja langsung. Nah, nanti ketika si customer mengklik linknya, nanti akan mengarah ke WhatsApp seperti ini. Nah, ini ada baiknya yang kalian copy itu yang link ini aja teman-teman, yang linknya ini. Ya, jadi nanti link yang ini kalian klik aja nih, wa.link ini, kalian klik. Nah, nanti akan dibukakan tab baru seperti ini. Terus kalian klik URL-nya ini, ya. Terus kalian klik copy. Kemudian balik ke Elementornya, terus klik yang tombol beli sekarangnya,
lihat di sebelah kiri, masuk ke tab konten. Nah, di bagian linknya, nah ini kalian hapus, kemudian paste link WhatsApp-nya seperti ini. Oke, jadi nanti ketika diklik akan mengarah ke chat WhatsApp. Oke, kalau sudah kita klik publish ya. Oke, kemudian yang terakhir kita bisa tambahkan section garansi ya. Nah, untuk caranya kita bisa klik icon plus yang di bawah ini teman-teman. Oke, kita tambahkan flexbox dulu dan kita pilih yang satu kolom ya, yang directionnya ke bawah ini. Oke, seperti ini. Kalau sudah, kita tambahkan add element ya dengan cara klik icon plus di pojok kiri atas nih. Oke, terus kita tambahkan container di sini. Seperti ini. Oke, kemudian teman-teman lihat di sebelah kiri kita masuk ke tab style dulu. Nah, di bagian border kita klik, terus di bagian border type-nya di sini kita bisa pilih misalnya pakai yang dash seperti ini ya, jadi ada garis putus-putus seperti ini. Lalu untuk border width-nya kalian bisa isikan 1 kalau mau tipis atau 2 kalau mau sedikit agak tebal ya. Oke, terus untuk border color-nya ini kalian bisa ganti warnanya mau jadi warna merah atau warna hitam juga boleh. Di sini aku pakai warna hitam aja seperti ini. Lalu kita masuk ke tab advance di bagian padding-nya. Silahkan diisi 50 ya supaya ada jarak antara atas, bawah, dan kanan kirinya. Oke, kalau sudah kita masuk ke add element lagi ya. Klik icon plus lagi. Kemudian kita drag elemen image ke dalam sini. Lalu di bagian choose image-nya di sebelah kiri kita klik. Pilih upload file. Di sini aku upload image batch garansi seperti ini ya. Lalu kita masuk ke tab style. Nah, kita kecilin sedikit aja untuk image-nya. Oke, sekitar segini aja. Kemudian kita tambahkan teks di bawahnya. Nah, untuk teks kita bisa langsung copy aja dari sini teman-teman. Kita klik kanan, copy, arahkan mouse kalian ke bagian sini, klik kanan, paste. Lalu kita bisa langsung ganti kontennya ya. Di sini misalnya kita ganti kontennya jadi garansi 100% kayak gini. Terus di bawahnya kita kasih text editor. Nah, kita tambahkan aja, klik add element. Lalu kita pilih yang text editor. Kita drag ke bawah sini teman-teman. Nah, ini kita bisa ganti kontennya misalnya jadi seperti ini. Oke. Terus kita bisa rubah, masuk ke tab style dulu. Nah, kita ganti alignmentnya jadi center, dan untuk text colornya kita ubah aja jadi warna hitam seperti ini. Oke, sudah. Kalau sudah kita klik publish. Nah, ini untuk section garansinya sudah selesai. Nah, sekarang kita bisa preview dulu halamannya dengan cara teman-teman klik icon mata di atas nih. Ya, klik preview change sini, kita klik. Nah, kita bisa lihat dulu teman-teman untuk tampilan versi desktopnya seperti ini. Oke, sudah selesai semua ya untuk versi desktopnya. Nah, sekarang kita perlu lihat untuk versi mobile-nya teman-teman. Ya, caranya kita buka lagi untuk editor Elementor-nya ini. Nah, lihat teman-teman di bagian atas di sini ada icon desktop, tablet, dan mobile ya. Pertama kita cek dulu untuk versi tabletnya. Nah, ini untuk previewnya. Untuk versi tabletnya kita lihat dulu dari atas sampai ke bawah. Ada nggak teks yang terlalu besar atau mungkin terlalu kecil yang nggak bisa dibaca gitu ya. Nah, kita lihat dulu. Untuk versi mobile-nya sudah kebaca semua ya. Sorry, untuk versi tabletnya sudah kebaca semua. Sekarang kita lihat untuk versi yang mobile-nya. Kita lihat apakah teksnya ada yang terlalu besar atau mungkin terlalu kecil ya. Kita lihat dulu di bagian atas di sini. Nah, untuk headline-nya, ini kalau misalnya kalian ngerasa terlalu besar, kalian bisa klik, lihat di sebelah kiri, masuk ke tab style. Kemudian untuk tipografinya kita bisa kecilin sedikit. Nah, segini. Oke. Terus untuk gambarnya juga sama, ini untuk versi mobile. Kalau misalnya ngerasa terlalu besar, kalian klik, lihat di sebelah kiri, masuk ke tab style. Di bagian width-nya kita bisa kecilin lagi, kita bisa adjust seperti ini. Oke. Lalu kita scroll lagi ke bagian bawah, kira-kira teks yang terlalu besar, kalian bisa kecilin. Ya, kalian klik, masuk ke tab style, tipografi, nah ini kita bisa kecilin segini. Oke. Lalu kita scroll lagi ke bagian bawah, nggak ada ya, semuanya sudah oke. Oke, sudah oke. Oh, ini gambar garansinya ini masih terlalu kecil ya untuk mobile. Kita klik aja, masuk ke tab style, width-nya kita besarin sedikit, segini. Oke, kalau sudah kita klik publish. Nah, kita preview change lagi teman-teman. Oke, kita lihat.
Nah, untuk melihat versi mobilenya itu caranya gini. Kalian klik kanan, terus pilih yang inspect. Ya, ini hanya bisa di browser Google Chrome aja ya teman-teman. Terus kalian pilih yang di bagian ini, di responsifnya ini kalian klik. Kemudian kalian pilih untuk device-nya, misalnya iPhone ini. Nah, kita lihat nih, ada nggak teks yang terlalu besar atau mungkin terlalu kecil yang susah dibaca. Kalau sudah oke semuanya, berarti sudah oke. Kita lihat lagi untuk versi yang mungkin Samsung Galaxy, kita lihat nih. Nah, sudah oke semua ya. Oke, ini sudah jadi untuk halamannya. Nah, terakhir kita perlu menjadikan halaman ini ya teman-teman menjadi halaman utama. Oke, karena kalau kita buka websitenya ini ya, misalnya ini aku hapus linknya ini teman-teman. Nih linknya aku sisain link domain utamanya aja. Kita lihat ya, untuk website utamanya tampilannya itu masih seperti ini. Nah, gimana caranya supaya halaman yang kita buat ini menjadi halaman utama? Caranya seperti ini. Kita masuk ke dashboard WordPress-nya lagi ya, teman-teman buka dashboard WordPress-nya, bisa langsung masuk ke bagian sini. Arahkan mouse kalian bagian sini, terus klik dashboard. Oke, terus masuk ke bagian sini, setting, kemudian pilih yang reading. Kita klik. Nah, kemudian di bagian your homepage display sini, kita klik yang status page. Oke, terus di bagian homepage-nya, kita pilih yang halaman yang baru saja kita buat, yang judulnya home ini. Oke, kalau sudah kita klik save change. Nah, sekarang kita bisa lihat lagi untuk websitenya. Caranya gini, kalian arahkan mouse-nya ke bagian sini yang ada icon rumahnya ini, terus klik visit site. Nah, ini harusnya sudah berubah menjadi halaman yang kita buat sebelumnya. Oke, sampai di sini selamat teman-teman, landing page kalian sudah jadi. Nah, ini sedikit tambahan kalau misalnya teman-teman mau menambahkan animasi ya di halaman websitenya, itu caranya ini. Kalian masuk lagi ke editor Elementor-nya. Terus misalnya kita mau tambahkan animasi untuk yang teksnya ini. Nah, caranya kayak gini. Kalian klik icon edit ini ya, icon edit di teksnya ini. Terus lihat di sebelah kiri, kita masuk ke tab Advanced. Nah, di bagian sini kita scroll dulu ke bagian bawah. Nah, terus ke bagian ini, motion effect. Kemudian di bagian entrance animation-nya ini, nah kita pilih yang misalnya kita kasih yang fade in up. Oke, jadi animasinya itu masuk dari bawah ke atas gitu ya. Nah, ini kalian bisa tambahkan yang lainnya juga teman-teman. Misalnya yang ini, yang teksnya nikmati keripik ini, kalian klik juga edit ini, terus lihat di sebelah kiri masuk ke tab Advanced, kemudian kita scroll ke bagian bawah, masuk yang motion effect. Nah, di bagian entrance animation-nya kalian ganti lagi, misalnya kita pakai yang fade in down, jadi yang ke bawah seperti ini, dan seterusnya. Kalian juga bisa tambahkan untuk yang image-nya ini, kalian klik, terus masuk ke tab Advanced, masuk ke bagian motion effect. Nah, kita bisa ganti, misalnya yang ini kita ganti aja jadi slide in left atau slide in right aja misalnya. Nah, dari kanan masuk ke seperti ini dan seterusnya. Nanti kalian bisa tambahkan animasi untuk yang lainnya ya. Tapi saran aku jangan kebanyakan animasi ya, karena nanti kalau kebanyakan animasi itu juga akan mengaruh ke kecepatan website kalian. Jadi pakai animasi secukupnya aja. Oke, kalau sudah jangan lupa diklik publish lagi ya. Dan ya, selamat teman-teman, website kalian sudah jadi. Oke, jadi itu tadi teman-teman cara membuat website landing page sendiri menggunakan WordPress dan Elementor tanpa coding sama sekali. Ya, mudah-mudahan video ini bisa membantu teman-teman semuanya untuk belajar membuat landing page sendiri. Nah, kalau kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa di subscribe channel ini dan share video ini ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku sharing. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Kobom, terima kasih.